Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sabto Aji dengan NIM 202102282. Dalam video kali ini akan mempresentasikan tugas daripada mata kuliah Project Saver Engineering mulai dari pada bab 1 hingga bab 4 sebagai bahan evaluasi. Adapun dalam pembahasan ini yang pertama mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka pemikiran, bab 3 gambaran umum tokoh ayu, dan bab 4 metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang berisi latar belakang, di mana latar belakang ini objeknya toko Ayu, yaitu sebuah toko serba ada berskala kecil. Yang mana toko Ayu ini menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan stok dan transaksi. Adapun masalah utamanya yaitu di toko Ayu masih menggunakan transaksi secara konvensional dalam melakukan jual beli barangnya, yang mana catatan penjualan barangnya ditulis di sebuah buku atau di kertas, yang membuat sering terjadi perbedaan antara catatan transaksi dengan pendapatan hariannya, yang berakibatkan sulit bagi pemilik untuk membuat laporan dari pendapatan per hari tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengembangkan sistem point of sale untuk mengatasi masalah dari transaksi yang masih secara konvensional, dengan tujuan untuk meningkatkan daripada efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis di toko Ayu. Adapun fokus penelitiannya yaitu ya yang tadi pengembangan sistem point of sale mencakup untuk manajemen stok barangnya, transaksi penjualannya, notifikasi minimum stok barang, dan juga cetak laporannya dengan menggunakan teknologi diantaranya framework Laravel, kemudian Firebase Cloud Messaging untuk fitur notifikasinya, dan juga Laravel Excel. Kemudian bab 2 landasan teori dan kerangka pemikiran. Landasan teori di sini menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang digunakan penulis untuk mendukung pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Salah satu teori yang saya ambil di sini yaitu definisi pos sendiri seperti yang saya lakukan penelitian. Di sini menurut Kadir adalah jadi point of sale itu perangkat yang digunakan untuk memproses transaksi dan mencatat data penjualan serta inventory secara otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Kemudian masuk ke kerangka pemikiran, yang mana dimulai dari rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan sistem point of sale dengan web responsif pada toko Ayu. Kemudian mengumpulkan data dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Yang kemudian metode penelitiannya yang digunakan di sini yaitu extreme programming dan design science research. Untuk bisnis modelingnya menggunakan tiga, yaitu use case diagram dan activity diagram. Kemudian data modeling menggunakan class diagram, dan proses modeling menggunakan sequence diagram. Untuk perancangan aplikasinya menggunakan framework Laravel dengan mengimplementasikan website responsive menggunakan PWA dan juga dikombinasikan dengan Bootstrap, kemudian PHP, MySQL, dan juga sistem point of sale tersebut. Kemudian dilakukan testing dan turnover dengan menggunakan whitebox testing, dengan hasil yang diharapkan itu sebuah sistem point of sale yang dapat digunakan oleh toko Ayu. Kemudian bab 4 itu gambaran umum dari toko Ayu. Adapun struktur dari toko Ayu sendiri dimulai dari pemilik, kasir, administrasi, pramuniaga, dan gudang. Pemilik di sini memiliki tanggung jawab dan wewenang, yaitu mengelola strategi bisnis dan juga keuangan, serta untuk merekrut dan memecat pegawai. Kemudian kasir, administrasi, pramuniaga, dan gudang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab, yaitu operasional toko sesuai tugas dan juga sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian alur proses tata laksana sistem berjalan yang ada di toko Ayu ada 4 yang saya gambarkan. Yang pertama prosedur penjualan, di mana dimulai dari pelanggan memilih barang, kemudian melakukan pembayaran di kasir dan menerima barang. Kemudian prosedur pembelian barang oleh toko. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dari barang yang dibutuhkan oleh toko, kemudian beritahukan kebutuhan tersebut kepada pemilik untuk kemudian meminta persetujuan. Setelah disetujui, dilakukanlah pembelian barang tersebut, dan jika barang sudah datang, dilakukan pencatatan stok. Kemudian prosedur persediaan barang,
Yang pertama, pramuniaga atau bagian gudang mengumpulkan data stok barang, kemudian diverifikasi dengan pemilik dan dilaporkan. Selanjutnya prosedur laporan. Yang pertama dilakukan pengumpulan data transaksi pada bagian kasir. Dari data transaksi tersebut disusunlah sebuah laporan, direview, dan disimpan laporan ke pada pemilik toko. Selanjutnya bab 4 yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yaitu studi kasus, yang mana untuk memahami secara mendalam masalah konteks yang ada di toko Ayu. Dengan metode penelitiannya menggunakan design science research, yang mana design science research ini memiliki tahap-tahapan mulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, perancangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Dengan fokus yang dilakukan yaitu pengembangan dan evaluasi dari sistem perangkat lunak. Kemudian data yang digunakan dari dua data primer dan sekunder, yang mana data primer didapat dari wawancara dengan pemilik toko, dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh toko Ayu, dan juga penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini. Kemudian observasi. Data-data tersebut didapat dari beberapa cara ya, atau teknik, yaitu pertama observasi, di mana penulis sendiri melakukan pengamatan langsung aktivitas toko selama 2 minggu. Ada fokus yang penulis lakukan dalam melakukan pengamatan, yaitu dari proses pembelian, pembayaran, dan juga pengisian barang atau restock barang kembali. Kemudian teknik wawancara, yang mana penulis melakukan diskusi langsung dengan pemilik toko untuk menanyakan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh toko. Kemudian dokumentasi, yaitu catatan transaksi yang dari toko dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti foto, faktur, dan lain-lain. Kemudian metode penelitian yang penulis gunakan di sini yaitu metode extreme programming yang memiliki 4 tahap. Yang pertama planning, di mana tahap ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dibangun di toko Ayu. Adapun sistem yang direncanakan akan dibangun yaitu fitur point of sale, manajemen stok, dan laporan. Kemudian tahapan desain yaitu sistem pemodelen yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini yaitu Unified Modeling Language atau UML, yang mana terdiri dari 4 jenis. Yang pertama US diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. Selanjutnya tahap coding, di mana fase pengembang atau penulis mulai menuliskan kode-kode ke perangkat lunak berdasarkan desain dan planning yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang penulis gunakan di sini yaitu bahasa seperti bahasa HTML, CSS, JavaScript dengan bantuan framework Laravel, dan juga Bootstrap serta PWA. Kemudian bagian testing, yang mana testing yang dilakukan di sini menggunakan white box testing dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap fitur-fitur fungsi yang ada di dalam sistem yang dibangun. Kemudian ini dia bagian testing, white box testing, yaitu fokusnya pengujian struktur internal dan jalur kontrol. Dengan teknik yang digunakan nantinya yaitu basis path testing, dengan tahap-tahapan yang dilakukan yaitu membuat graf alir kontrol, menghitung kompleksitas siklomatik, dan juga mendesain dan menjalankan kasus uji. Nah, kira-kira demikianlah presentasi dari saya mulai dari bab 1 hingga bab 4 sebagai bahan evaluasi untuk mata kuliah ini. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.